Tum. Jadi tadi pas orang di jalan ke Bandung kan ada quotes menariknya. Jadi orang lihat di feed salah satu Instagram deui ngaranna. Manehna bikin tulisan kieu. Uang dipakai untuk kuliah. Terus kuliah dipakai untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan dipakai untuk mendapatkan uang. Jadi aing tadi jalan kelo cek urang teh. Iya berarti saha nu menciptakan sistem jiga kitu nya maksudna teh. Berarti pendidikan ieu cek urang teh urang kuliah untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk mendapatkan uang. Dan uang eta urang teh udah punya dari awal uang gitu. Tapi untuk dibuang untuk mendapatkan uang lagi itu kan anjir. Investasi bodong ieu mah cek urang teh. Sedangkan orang ngitung-hitung anjir memang banyak orang lu terjebak di dinya gitu ya. Untungnya orang terjebak gitu ya. Untungnya orang beres kuliah enten neangan gawe gitu kan. Lamun aing neangan lamun orang geus neangan gawe, orang geus gawe di batur anjir aing salah satu dalam orang yang terjebak di situ gitu kan. Jadi korban sistem itu. Jadi korban sistem itu kan anjir aing satu sisi bersyukur gitu ya. Ya, Tapi menurut Ketum apa sih pendidikan itu penting enggak sih? Naon nu dimaksud pendidikan teh? pendidikan bagi orang dan bagi kebanyakan orang merupakan satu kebutuhan yang penting. Apalagi kalau menggali hakikat pendidikan itu apa sih gitu. Kan kepala kita kadang mengasumsikan bahwa proses pendidikan adalah satu di ruang kelas, dua ada pengajar, tiga ada meja, dan unsur-unsur pendidikan formal lainnya gitu. Yeah. Padahal kalau digali secara hakikat, misalkan kita mengambil salah satu pendapat daripada Profesor Ahmad Tafsir yang menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang dilakukan oleh manusia dari lahir sejak meninggal dunia. Dari lahir sampai meninggal dunia. Proses pendidikan tuh. Iya, tidak ada batasnya. Kenapa? Karena ya pendidikan itu kan usaha untuk mencari ilmu, menuntut ilmu agar supaya muncul satu kebijaksanaan, muncul satu kemampuan, muncul satu keahlian. Kemudian punya kesadaran untuk lebih memaknai hidup, kan begitu. Pendidikan itu. Makanya ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa bunyinya faridotun ala kulli muslimin wal tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, kewajiban di sana itu ada kutipan yang lainnya bahwa sejak lahir sampai ke liang lahat. Berarti tidak ada masanya. Tidak ada masanya. Nah, tidak ada batasnya. Sehingga kan kita bisa mendapatkan satu pengajaran bahkan bukan dari seorang guru. Iya. Dari orang lain, dari tukang beca, iya. dari pengemis, iya. dan lain sebagainya. Bahkan dari fenomena-fenomena alam, iya. kita mendapatkan satu pengajaran, mendapatkan satu hikmah, mendapatkan satu pengetahuan gitu. Makanya pendidikan itu dibagi ke dalam 3. Satu, pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, begitu. Pendidikan formal ya yang ada kelas, pendidikan non formal, pendidikan di masyarakat, begitu, melalui komunitas-komunitas. Pendidikan informal, pendidikan di keluarga. Nah, kenapa ada pembagian itu? Ya karena proses pendidikan tidak bisa berhenti. Bahwa kita aja sedang ngobrol di sini proses pendidikan. Kalau memaknai pendidikan sebagai usaha menambah pengetahuan, usaha mendapatkan pembelajaran setiap waktu dalam setiap aktivitas, gitu. Makanya pendidikan itu ya penting. Pada akhirnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya mungkin. Untuk pendidikan formal lantas perlu atau tidak begitu? Oke, berarti dirubah. Untuk pendidikan formal perlu atau tidak? Oke. Kurang berkesimpulannya perlu. Kenapa? Karena
pendidikan formal itu diatur dalam satu sistem. Nah, yang namanya aturan dalam satu sistem, maka kita asumsikan bisa mengubah seseorang secara radikal gitu. Iya. Apalagi dalam perspektif pendidikan. Misalkan untuk mengajarkan seseorang dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yaitu di pendidikan formal salah satunya di sekolah misalkan. Sehingga pendidikan formal, pendidikan wajib ya itu diperlukan untuk setiap orang, untuk setiap manusia, karena mengajarkan beragam hal. Kan yang aku ketahui bahwa dalam proses pendidikan formal itu kita tidak hanya sekadar mendapatkan knowledge atau pengetahuan yang baru, tapi juga bisa menemukan beragam nilai dan beragam makna dalam proses pendidikan itu, untuk kemudian bisa meninjau keberlanjutan hidup atau bisa meninjau masa depan berdasarkan pada perspektif pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Sehingga penting untuk menunjang kapasitas, kapabilitas, dan kualitas daripada setiap orang dengan menempuh pendidikan itu. Kalau misalkan tadi kata Ketum, pendidikan ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ataupun pembelajaran ataupun hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, hal yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, apakah dalam seiring berjalannya waktu pendidikan formal sekarang itu masih relevan nggak dengan tadi kalau kata Ketum nih untuk menjadikan hal yang tidak tahu menjadi tahu dan hal yang tidak bisa menjadi bisa gitu? Ataukah pendidikan sekarang ya tadi pendidikan formal ya dari SD, SMP, SMA atau misalkan lanjut ke perguruan tinggi itu hanya menjadi dasar untuk dia mendapatkan pekerjaan ataupun gelar gitu atau kayak gimana? Ya, seolah-olah kan ada peralihan paradigma bahkan dari si lembaga pendidikannya gitu, bahwa seolah-olah kamu harus selesai pendidikan di sini agar supaya kamu mendapatkan pendidikan layak. Iya. Pada akhirnya kita tidak bisa menghindari paradigma tersebut, karena si paradigmanya sudah masuk ke dalam sistem gitu. Sudah masuk ke dalam sistem. Jadi satu paradigma kelembagaan. Pada akhirnya lembaga-lembaga pendidikan hari ini seolah-olah mereka jadi industri pendidikan begitu. Karena pendidikan jadi satu ruang bisnis untuk menghasilkan untuk menghasilkan pundi-pundi dan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik agar supaya mendapatkan pekerjaan terbaik juga. Untuk kemudian dijadikan satu bergen promosi bisnisnya, promosi sekolahnya. Saya sudah meluluskan si A, si B, dan kerja di sini sekarang bagus. Di B, di C. Kemudian orang tertarik, oh saya pengen kerja juga di BUMN misalkan di mana. Karena memang kebutuhan manusia akan pekerjaan hari ini menjadi sangat krusial dengan keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada hari ini. Kemudian yang keduanya, kenapa paradigma bahwa untuk mendapatkan pekerjaan itu harus memiliki pendidikan yang bagus dan yang tinggi, karena juga selain sudah jadi paradigma di lembaga pendidikan, juga jadi standar rekrutmen pekerja di perusahaan-perusahaan. Makanya ente lulusan SMA udah nggak akan kepake di perusahaan A, di perusahaan B, di tempat kerja A, di tempat kerja B. Harus ditingkatkan lagi standar pendidikannya ke S1, sehingga seseorang terpaksa harus S1 kan begitu. Terus ketika sudah S1 ente pakai gelar S1 udah bukan apa-apa, harus dinaikin lagi standarnya, harus S2 ente. Sehingga hanya orang-orang S2 yang kepake di perusahaan A, perusahaan B, pekerjaan A, pekerjaan B. Kan itu jadi standar di seleksi penerimaan pekerja, sehingga menunjang terhadap perception publik tentang saya harus sekolah agar supaya saya mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bagus. Padahal pekerjaannya pekerjaan, pendidikan ya ente pendidikan begitu. Nah, kayak gini contoh tuh. Orang pernah pernah dalam satu posisi
terpikirkan atau masuk dalam zona tersebut ketika waktu SD. Ya. Waktu SD ini orang berpikir orang harus ke SD yang bagus Ya. untuk bisa lanjut ke SMP yang bagus, Ya. diterima di SMP favorit. Nah. Harus SD yang bagus untuk diterima SMP. Masuklah SMP favorit. Orang harus bisa masuk SMP favorit ini untuk nantinya keterima di SMA favorit. Lanjut lagi. Orang ketika masuk SMA favorit ini untuk nantinya masuk ke perguruan tinggi yang favorit. Misal contoh UI, Unpad, ya, ITB, misalkan UGM atau Undip misalkan, atau Brawijaya misalkan, dan lain sebagainya. Perguruan-perguruan tinggi yang terkenal gitu, yang terbaik di Indonesia. Itu orang harus minimal semansa lah, ya, gitu kan, rata-rata, atau SMA swasta yang bagus gitu untuk diterima perguruan tinggi. Untuk diterima di perguruan tinggi tersebut ini targetnya, kenapa? Alasannya yang menjadi latar belakang kenapa harus daftar ke keterima di Unpad, keterima di UI, keterima di UGM. Salah satu alasan yang menjadi faktor latar belakangnya siswa rata-ratanya kalau orang waktu itu. Jadi paradigmanya gini. Kenapa harus keterima di situ atau di universitas terbaik? Itu untuk menunjang pekerjaan dan untuk mendapatkan, gampang lah kalau misalkan lulusan Unpad mah keterima kerjanya. Kalau misalkan lulusan UI mah gampang nyari kerjanya. Kalau misalkan lulusan UGM gampang juga nyari kerjanya. Beda dengan lulusan misalkan UIN, lulusan mana swasta misalkan, kampus-kampus yang lain yang kecil gitu ya. Apalagi kampus-kampus yang baru-baru berdiri misalkan kan, itu kurang diminati karena berjen untuk mendapatkan pekerjaannya kurang gitu. Jadi kan secara nggak langsung paradigma berpikir siswa atau siswa untuk menjadi mahasiswa nih, dia masuk perguruan tinggi ini untuk mendapatkan kerja gitu. Untuk mendapatkan kerja, bukan untuk pada dasarnya untuk mendapatkan dia meriset ataupun melihat kenapa harus Unpad, karena banyak profesornya, tenaga pendidiknya bagus, dosen-dosennya pada bagus, profesornya udah banyak. Secara pengetahuan, secara misalkan yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahunya semakin banyak, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa semakin banyak. Bukan ke sana gitu, tapi balik lagi ke masalah pekerjaan dan untuk mendapatkan uang gitu, menaikkan taraf ekonomi keluarga gitu. Gimana menurut Ketum? Ya akhirnya kan dengan paradigma bahwa kita harus kuliah di perguruan tinggi terbaik agar menghasilkan pekerjaan terbaik, itu menguntungkan perguruan tinggi. Menguntungkan perguruan peminatnya tinggi. Peminatnya jadi banyak. Karena memang dilatar belakangi oleh kesuksesan perguruan tinggi tersebut menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten untuk kemudian bisa mengakses perusahaan-perusahaan atau tempat kerja yang dianggap oleh publik itu baik dengan indikator gajinya besar kan gitu. Nah, seharusnya paradigma itu dalam proses pendidikan jangan dulu diadakan lah. Bahwa ente menjalani pendidikan ya fokus bahwa ente mendapatkan pengetahuan, mendapatkan satu nilai, mendapatkan satu makna untuk menjadikan diri ente sebagai seseorang yang punya kapasitas pengetahuan, punya kapasitas nilai diri, punya profiling bagus tentang pendidikan, terlepas mau dijadikan sebagai syarat pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Karena kalau misalkan sistemnya di sistem dan paradigmanya seperti itu kan, maka akan mengelabui masyarakat dalam proses pendidikannya. Pada akhirnya orang melakukan pendidikan di perguruan tinggi hanya sekedar memenuhi syarat agar supaya memiliki gelar untuk bekerja. Akhirnya proses pendidikannya jadi tidak
maksimal dan tidak utuh. Betul. Karena ada keterpaksaan dan ada tuntutan, entah itu dari orang tuanya atau entah itu mungkin tuntutan dari sistem yang sudah dibuat, kan begitu. Sehingga ya sekalipun memang itu tidak bisa dibantahkan, karena apalagi hari ini yang kita sebut sebagai fase dunia modern yang memiliki 3 karakteristik kalau kata Canor itu. 1, dunia modern itu dia atomistik. 2, dia mekanistik. 3, dia materialistik. Mekanistik itu seseorang seolah-olah hidup seperti alat-alat mekanik begitu. Begitu-begitu aja hidupnya. Misal bangun tidur, sarapan, kerja, balik, istirahat, tidur lagi, besoknya gitu lagi terus. Kan sangat mekanistik aktivitasnya. Terus materialistik itu seolah-olah kehidupan itu akan berlangsung ketika ditopang dengan satu keutamaan. Keutamaannya itu sesuatu yang bersifat materi, salah satunya uang. Nah, karena ada karakteristik itu di dunia modern sekarang, sehingga orang berasumsi dan berparadigma bahwa saya setiap hari harus menghasilkan uang. Pada akhirnya karena usaha untuk menghasilkan uang itu adalah kerja, dan kerja itu harus ada standar pendidikan yang tinggi, maka muncullah paradigma bahwa saya harus sekolah setinggi-tingginya agar mendapatkan pekerjaan terbaik yang bisa menghasilkan gaji yang besar gitu. Iya, dan itu maksudnya faktanya, realitanya sekarang tuh bagus bisa cek aja. Maksudnya sekarang lagi penerimaan mahasiswa baru kan, cek aja beberapa nanti maba, ente masuk ke UIN atau masuk ke Unpad nih apa selain daripada gengsi atau ke Unpad lah, selain daripada gengsi ente pengen yang SBMPTN, SNMPTN kalau waktu itu ujian mandiri dan lain sebagainya, apa dasar ente pengen daftar ke Unpad, UI, ITB, UGM, apa dasarnya selain daripada gengsi? Itu karena terdoktrinisasi bahwa ketika masuk Unpad dan lulusan Unpad ataupun lulusan UI ataupun lulusan UGM, ITB itu lebih gampang untuk mencari kerja. Kan menurut saya hal-hal yang seperti itu yang menjadi pemikiran-pemikiran yang naif gitu kan. Karena berarti kalau misalkan kayak gitu, siapa yang salah mendidik siswa untuk pengetahuan seperti itu gitu? Apakah sekolah, apakah orang tua, apakah di mana gitu? Kalau misalkan pada dasarnya siswa ini masuk perguruan tinggi untuk mendapatkan kerja gitu, ataupun mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang setimpal gitu, atau untuk mudah mendapatkan pekerjaan gitu. Bukan didasarkan pada pengetahuan yang ketika masuk perguruan tinggi Unpad, ITB ataupun kampus-kampus favorit di Indonesia, itu bukan didasarkan pada dia ingin mencari ilmu yang lebih banyak dan yang lebih luas gitu. Dia ingin mencari pengetahuan yang lebih luas gitu, karena di sana terdapat banyak profesor-profesor, ahli-ahli yang ataupun fakultas dan jurusannya yang komplit gitu kan. Bukan didasarkan pada itu gitu, tapi didasarkan pada dia dijadikan untuk mencari kerjaan gitu, untuk menjadi pekerja gitu kan. Ketika misalkan latar belakangnya seperti itu, ya secara tidak langsung sumber daya manusia ataupun mahasiswa-mahasiswa kita ataupun nantinya lulusan-lulusan ya nggak ada bedanya dengan lulusan kampus lain untuk dijadikan pekerja gitu kan. Bukan untuk dijadikan pemimpin, bukan untuk dijadikan penggagas gitu kan, bukan untuk menjadikan pencipta gitu kan, malah dijadikan untuk bekerja gitu. Nah, karena ada paradigma itu, sehingga muncul satu istilah yang kita sebut sebagai komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan itu kan bukan hanya sekadar biaya pendidikan tinggi, segala buku yang disodorkan oleh dosen harus dibeli, dan lain sebagainya lah. Tapi menjadikan lembaga pendidikan sebagai pasar, sebagai industri begitu, sebagai bisnis gitu. Untuk kemudian bagaimana caranya si lembaga pendidikan tersebut bisa merekrut
calon-calon orang yang memegang uang untuk diambil uangnya, sekalipun memang diberikan pengajaran-pengajaran dan diberikan pendidikan-pendidikan tertentu. Tapi akhirnya paradigma tadi membuat komersialisasi pendidikan di Indonesia semakin menguat begitu. Iya. Karena yang menarik aja, profesor itu merupakan kasta tertinggi kan Daripada tenaga pendidik. dari gelar yang dimiliki seorang, akademisi. Iya. Profesor itu, sekalipun bukan gelar sih sebetulnya, sehingga profesor itu tidak bisa lagi kemudian untuk dikomersialisasikan, karena itu udah ujung gitu. Iya. Tapi hari ini faktanya mengatakan bahwa profesor itu sekarang jadi korban komersialisasi juga. Kenapa tuh? Karena ada pelatihan lain yang si pelatihan itu bisa mencantumkan gelar di namanya. Makanya sekarang banyak, misalkan Profesor Dr. Agus Bager MPD MCEE, Iya. SCAE misalkan. Nah itu dong jadian jualan, dijual itu teh. Jadi pelatihan yang dijual. Pasarnya siapa? Pasarnya para guru besar. Kan akhirnya guru besar jadi korban komersialisasi pendidikan. Sekarang tuh dengan penambahan gelar MCE, MCEE, SCAE dan lain sebagainya itu, mereka harus mengikuti pelatihan dulu dan si pelatihannya berbayar. Misal dulu orang di Formaca ada dari Microsoft. Nah, kerjasama lah. Microsoft mau mengadakan pelatihan di aula pasca sarjana yang si pesertanya itu boleh mahasiswa, boleh doktor, boleh profesor untuk mendapatkan gelar MCE. Bayarnya berapa? 2 juta. Pelatihannya berapa? Pelatihannya 1 hari. 1 hari. Bayarnya 2 juta. Kan akhirnya profesor yang tadinya tidak terpikirkan oleh aktor-aktor komersialisasi pendidikan untuk kemudian dirampas lagi, akhirnya sekarang terpikirkan dengan diadakannya program semacam itu. Makanya paradigma tadi pada akhirnya yang menguntungkan lembaga pendidikan yang ingin menjadikan lembaganya sebagai ruang bisnis. Anjir, kalau kayak gitu berarti apa ya, dari atas ke bawah apa ya, penyakitnya dari bawah sampai atas juga, sampai gitu kan penyakitnya gitu. Maksudnya gini tuh, tadi apa yang dikatakan oleh Ketum tadi terkait profesor juga sekarang jadi dikomersialisasi gitu kan. Jadi lahan untuk dia mendapatkan gelar, gengsi dan lain sebagainya. Pada waktu kemarin orang juga pernah kemarin diskusi sama peserta LK2 tuh. Pas waktu ngisi materi, jadi ada yang nanyain, enggak kok katanya senior-senior kita yang jadi akademisi itu, yang jadi profesor ataupun rektor, dekan itu tidak tidak didasarkan pada uang gitu, dan tidak didasarkan pada jabatan gitu. Dan itu naif gitu menurut orang. Orang-orang yang setelah profesor ini jualannya kan untuk menjadi jabatan yang tinggi gitu kan. Jabatan yang untuk kalau di kampus gitu ya. Kalau di kampus untuk menjadi jabatan untuk jadi dekan, untuk menjadi rektor itu harus profesor gitu kan. Kayak gitu. Tapi kan kayak hal-hal yang kayak gitu menurut orang, maksudnya kayak kemarin dengan peserta LK2 tuh. Jadi pendidikan kita nih ya, ente nih menganggap apakah sistemnya yang salah atau kitanya yang selaku individunya yang berpikirannya ke sana gitu. Dan kita tidak mau merubah paradigma pemikiran itu gitu. Kan contoh, satu hal, gelas ini bisa dikatakan gelas karena kesepakatan banyak orang bahwa ini dinamakan gelas. Pendidikan ini bisa dikatakan untuk mencari pekerjaan karena semua orang berpikiran bahwa pendidikan ini untuk mencari pekerjaan. Ya harusnya kan dirubah pada dasarnya
dari kitanya sendiri, bahwa otomatis kalau saya kemarin diskusi sama anak-anak peserta LK2 ini, secara nggak langsung minimal kita sendiri selaku kader HMI itu berpikiran dan merubah paradigma itu, bahwa pendidikan ini bukan untuk mencari kerja, tapi untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan kalau untuk mendapatkan kerja, jangan campur adukan pendidikan untuk mencari kerja. Apa hubungannya? Kan kayak gitu. Langsung aja usaha misalkan kayak gitu. Nah, banyak hal-hal yang memang tersesatkan kalau menurut orang ya. Tersesatkan ke arah sana, dan belum belum tercerahkan gitu kalau menurut orang. Mungkin persepsi orang mungkin salah, tapi secara pemikiran liar orang kayak gitu. Kitanya sendiri yang memang berpikiran bahwa pendidikan ini untuk mencari kerja. Yang seharusnya kita ini merubah pemikiran itu gitu, untuk bahwa pendidikan ini bukan untuk mencari kerja gitu, minimalnya dari kita gitu. Tapi kalau kita mengiyakan tersebut, malah menjadi iya gitu, malah menjadi suatu kebenaran gitu kan, bahwa oh iya, kebenarannya bahwa memang pendidikan untuk mencari kerja gitu, karena kita semuanya sepakat berpikiran sama gitu kan. Ada kemarin yang bilang kayak gitu, paradigmanya ente atau pemikiran ente yang memang salah. Jadi bukan sistemnya yang salah katanya. Jadi ada logika falasi ditambah lagi dengan fenomena terbalik. Misalkan gini, untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, maka harus pendidikan yang tinggi. Pendidikan yang tinggi akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tapi tidak semua orang yang berpendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan yang bagus. Pada faktanya kan begitu. Sehingga karena apa? Karena dunia bekerja nggak kayak begitu. Dunia bekerja nggak kayak gitu. Toh yang bikin sepatu fans tuh, yang bikin sepatu fans, orang tuh kemarin dengerin YouTube sejarah sepatu fans. Yang bikin sepatu fans itu dia sekolah, tapi di usia 13 tahun dia memilih untuk berhenti sekolah. 13 tahun tuh berarti SD, SMP. Nah, SMP kelas 2 lah. SMP kelas 2. Usia 13 tahun dia memilih untuk berhenti sekolah. Bilang ke ibunya. Akhirnya ibunya menyepakati dengan syarat bahwa kamu harus segera mendapatkan pekerjaan. Nah, pilihan udah top tuh kan dengan topik hari ini. Tidak ada paradigma untuk bekerja, ente harus pendidikan dulu. Kan itu memilih. Untuk bekerja, untuk mendapatkan uang, ya udah. Ente berhenti sekolah. Sekolah. Asal kerja. Nah, akhirnya kerja dia membuat sepatu. Terus karena kerjanya bagus sama si manajer itu, dia terus dinaikin jabatannya. Akhirnya dengan si manajer ada satu perseteruan, terus dia memilih untuk berpisah. Akhirnya bikin perusahaan sendiri. Bikinlah merek sepatu Vans. Akhirnya sampai sekarang si merek sepatu Vans itu masih dibeli banyak orang, masih ada, masih laku, dan punya segmen pasar khusus untuk orang-orang skate kan, skateboard. Nah, dia nggak sekolah. Terus siapa yang orang Cina itu? Alibaba. Dia nggak sekolah. Tapi karena cara kerja dunia tidak bisa ditebakkan begitu. Sehingga nggak bisa kita mengasumsikan dan memaksakan logika tentang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, untuk menjadi kaya raya lah. Sebetulnya bukan pekerjaan yang baik. Untuk menjadi kaya raya maka dan harus mendapatkan uang lah. Dan mendapatkan uang harus memiliki melalui pendidikan yang tinggi di perguruan tinggi terbaik. Enggak juga. Karena dunia kerjanya nggak bekerja kayak begitu dunia tuh. Dunia itu hanya mengambil orang-orang yang betul-betul punya nilai, punya value. Kenapa kemudian si pembuat perusahaan Vans sampai hari ini punya legacy, dan legasinya pernah orang pakai kan gitu, produknya pernah orang pakai karena dia punya nilai dan punya value yang bisa dijual gitu. Nah, proses pendidikan untuk menghasilkan
value itu. Cocok. Karena ketika value sudah ada, maka pekerjaan apapun bakal bisa kita jalani. Bahkan orang yang memerlukan seorang pekerja pun tidak akan mengabaikan kita sebagai seorang yang punya value. Benar, cocok. Jadi gini, orang teringat kalau tadi kata ketum, tolak ukur untuk mencapai kekayaan atau mencari uang nih bukan dari tolak ukur pendidikan. Ya. Benar. Kita analogikan kalau misalkan dalam tingkatan orang yang paling kaya ini adalah orang yang berpendidikan tinggi, tingkatan profesor di atasnya lagi, profesor lah misalkan, udah paling profesor, profesornya gitu, profesor yang menguji profesor gitu, itu harusnya orang yang paling kaya gitu. Tapi kan enggak. Pada saat orang yang paling kaya sekarang siapa gitu? Apakah orang yang berpendidikannya tinggi atau enggak? Punya gelar akademik punya gelar yang akademik yang paling tinggi dan punya gelar akademik yang panjang. Profesor, doktor, SPD, MPD, MCE, MA sampai ujung gitu kan? Kan juga. Kan enggak juga gitu. Makanya berarti kan kita maksudnya secara enggak langsung kita ini kan harus merubah paradigma atau pemikiran masyarakat yang terjerumus ke sana gitu. Yang terjerumus bahwa untuk mendapatkan uang yang banyak nih harus mempunyai pendidikan yang tinggi gitu. Kan itu berarti poinnya itu benar sepakat. Kan kalau misalkan masih tetap terjebak di sana, mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan? Dan ya stop lah, maksudnya untuk menjadikan bahwa pendidikan ini untuk mencari uang dan untuk mencari pekerjaan gitu. Kenapa kita harus mengabaikan fakta yang ada bahwa tidak semua profesor kaya raya? Mungkin semua profesor, kalau misalkan ini kami di UIN paling kaya seharusnya kan? Profesornya banyak. Tapi enggak yang paling kaya. Tapi orang yang punya nilai terhadap sesuatu. Punya nilai terhadap sesuatu, bukan orang yang punya nilai uang gitu. Kan cek Rasul ge, mun ente yang kaya disarankeun kan lain jadi guru, dagang, lain jadi dokter, disarankeun dagang. Jadi pengusaha kan? Jadi pengusaha. Makanya bisa jadi benar dong tadi cek ente bahwa ketika orang punya uang, bercita-cita untuk menjadi kaya, jangan sekolah. Jangan uangnya dipakai untuk sekolah agar supaya kita mendapatkan uang. Jangan kayak gitu, betul. Tapi dijadikan usaha, kemudian pendidikan tetap kita jalani, tetap kita tekuni. Ya sambil bisnis kah dan lain sebagainya. Kalau memang cita-citanya ingin mendapatkan uang dan kaya raya, gitu. Sehingga kalau seperti itu ada pembeda makna antara saya harus mendapatkan uang dan saya harus sekolah. Gitu. Kalau misalkan gini, kalau dikategorikan dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, pendidikan formal nih kayak SD, SMP, SMA, kuliah, itu nih sebagai kebutuhan primer, sekunder, atau tersier menurut ketum? Pendidikan formal. Iya. Pendidikan formal sebagai kebutuhan yang primer, sekunder, atau tersier. Kalau menurut orang primer. Kalau melihat fakta dan fenomena hari ini, bahwa keterakuan seseorang melaksanakan pendidikan itu yang mengikuti pendidikan formal, kan begitu. Maka si pendidikan formal juga menentukan terhadap keberlangsungan proses peningkatan kapasitas dan kualitas diri orang kan. Maka ya jadi kebutuhan yang primer. Karena apa? Karena seseorang untuk memiliki kapasitas yang baik, yaitu jadi kebutuhan utama dia untuk melangsungkan hidup kan gitu. Salah satu caranya melalui pendidikan formal kan begitu. Itu pemikiran orang. Sekalipun ada orang yang memilih jalan
tidak melakukan proses pendidikan formal, tapi ia menemukan makna, menemukan kunci untuk melangsungkan hidup dan akhirnya menjadi orang sukses kan begitu. Karena ada yang menempatkan bahwa pendidikan ini di kebutuhan tersier bahkan kan. Iya. Kan orang memaknai dunia ini sebagai nilai gitu. Keberlangsungan dunia ini sebagai sekumpulan nilai. Ada orang yang menemukan nilai melalui jalur pendidikan, ada orang yang menemukan nilai melalui jalur non pendidikan. Iya. Sama-sama menemukan nilai pada akhirnya. Begitu. Menemukan nilai melalui jalur pendidikan formal ataupun non formal gitu kan, intinya kan gitu. Tapi kan kalau menurut orang sih, kalau orang jadi nanti ini ke depan gitu ya, menurut orang pendidikan formal ini menjadi kebutuhan yang tersier sih. Karena untuk mendapatkan pendidikan yang layak itu minimal ekonominya harus cukup. Ya. Secara ekonomi dan secara ekonomi keluarga ataupun ekonomi untuk mencapai pendidikan tersebut harus cukup kan. Dan untuk mencapai ekonomi yang cukup kan harus dengan uang yang cukup dan kelayakan hidup yang cukup gitu. Nah, untuk mendapatkan kelayakan hidup yang cukup ini kan bukan melalui pendidikan menurut orang ya, tapi menurut orang untuk melalui kelayakan hidup yang cukup nih tadi kalau untuk sukses, untuk kaya raya, banyak uang itu dengan berdagang atau bisnis gitu. Nah, bukan melalui pendidikan. Jadi kalau orang berpikiran nanti kalau misalkan punya konsep kayak gini, kalau punya anak nanti gitu kan, kalau punya rezeki lebih ya dia punya rezeki lebih, pendidikan formal dibuatkan bisnis tapi kalau belum punya rezeki lebih, dia diusahakan untuk berdagang dulu. Baru ketika udah sukses barulah kamu masuk pendidikan formal. Keuntungan tina dagang pakai keuntungan dari dagang pakai sekolah. Jadi itu konsep yang bakal orang pakai gitu ya. Nggak tahu ini mungkin banyak ditentukan sama banyak orang mungkin ya, atau banyak juga yang sepakat gitu kan. Karena kalau tadi kata Ketum, ya kalau misalkan untuk mendapatkan pendidikan ini harus dengan uang gitu kan. Tapi kan kalau kata Ketum, nggak semua orang tua nih di awal anaknya untuk masuk pendidikan formal atau misalkan untuk masuk perguruan tinggi, di awal orang tuanya ini nggak mungkin dia langsung dapat uang sekian ratus juta untuk disisihkan untuk 4 tahun dia pendidikan. Tapi kan ada yang dicicil, ada yang minjam, ada yang sampai minjam loh kan. Ada yang misalkan oke lah dalam pendapatan per bulan misalkan dicicil 3 juta gitu. Kalau menurut orang jangan 3 juta nih jangan di all in untuk dia pendidikan terus dia nanti berharap anaknya bahkan balik modal sukses terus dia punya pekerjaan dan uangnya bakal balik modal bahkan lebih gitu. Jangan berharap kayak gitu harusnya. Kalau misalkan dia punya uangnya pas-pasan gitu, jangan all in di pendidikan menurut orang. Karena ada resiko kebuntuan. Belum tentu. Maksudnya gini. Pendidikan kalau kita kuliah ini belum tentu dia ini sukses. Tergantung orangnya juga gitu kan. Tergantung orangnya juga. Kalau misalkan dia pendidikan sambil dagang kecil-kecilan bisa jadilah. Karena dia banyak pengalaman atau banyak relasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dia kuliah pulang jadi pekerja, gaji UMR berapa sih? 4 juta gitu kan. Dalam untuk mencapai 100 juta lagi itu harus dengan waktu 4 tahun lagi gitu. Kalau misalkan dirata-ratakan 3 juta untuk per bulan gitu kan. Kalau misalkan kayak gitu mendingan orang tuanya waktu untuk membayar UKT atau bayar bulanan anaknya untuk biaya kosan, biaya makan, biaya kebutuhan sehari-hari, biaya UKT, misal contoh-contoh 3 juta 4 juta mending beli kambing. Beli kambing 1 bulan 1 gitu. 4 tahun berapa ratus tuh. Berapa terus kambing jadi peternak yang sukses tuh. Belum nanti kambingnya lagi anakan wah jadi peternak sukses gitu. Kenapa enggak berpikiran kayak gitu dah. Orang menyadari bahwa banyak orang akhirnya luput dari pemikiran itu karena sudah tergerus oleh
sistem lingkaran setan tadi gitu. Sistem lingkaran setan tadi, uang, sekolah, punya uang untuk sekolah, untuk pendidikan untuk kerja untuk cari uang. Hanya puter aja terus gitu kan, lingkaran setan kalau kata ketua itu. Nah itu lingkaran setan. Makanya sistem gila yang dibuat oleh seseorang yang punya pemikiran gila, memang punya pemikiran, dan kitanya terjerumus dan terjebak di situ gitu kan. Kenapa? Karena itu diberlakukan secara universal. Nggak di Indonesia aja kan pasti. Nggak tahu sih, orang di pembahasan ini ada yang pernah membahas gak gitu kan. Kayaknya ada gitu, tapi orang belum pernah lihat di YouTube gitu yang ngebahas masalah pendidikan formal gitu, penting atau enggak gitu. Atau ketika misalkan tadi ketika punya orang tua nih punya uang 100 juta, dia apakah memilih untuk menguliahkan anaknya ataukah memilih untuk memberi modal anaknya untuk usaha? Iya. Ada yang, maksudnya orang sempat kepikiran gitu, ada nggak yang pernah berpikiran kayak gitu ya? Maksudnya menjadi orang tua nih kita berpikir anak nih kita all in di mana nih? All in di pendidikan atau all in di usaha nih? Kan kayak gitu. Kalau misalkan all pendidikan pada dasarnya untuk mendapatkan uang dan untuk usaha, ya udah mending usaha aja sekalian. Nanti udah usaha, profit dari usaha barulah pendidikan gitu. Menurut orang sih. Makanya kalau di kampung orang, rata-rata kan lulusan SMA, SMK itu mereka langsung bekerja. Iya. Biasa itu, normal. Justru orang yang lanjut pendidikan ke perguruan tinggi, mereka itu dilulukan, seolah-olah dimuliakan. Yang lanjut ke perguruan tinggi. Iya. Memang ada beberapa asumsi, mengasumsikan bahwa dia calon orang berilmu sehingga patut untuk dimuliakan kan gitu. Karena itu ya pesan dari Tuhan juga begitu kan. Dalam Al-Quran itu bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Tapi juga ada yang mengasumsikan bahwa dia lanjut ke perguruan tinggi kemudian dilulukan karena akan jadi calon orang sukses, dalam artian orang kaya, dalam artian kelak akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Sehingga benar bahwa paradigma yang dibahas oleh kita tadi sudah masuk ke otak masing-masing orang tua kita. Nah, tadi secara kan tadi kalau misalkan membahas kayak gitu, orang jadi berpikiran bahwa ketika misalkan orang-orang tadi yang kuliah ini seakan-akan dia bahwa akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Taruhlah misalkan orang-orang tua nih nggak berharap anaknya ini untuk menjadi pekerja atau untuk menjadi buruh untuk menjadi pekerja di perusahaan, tapi berharap untuknya menjadi ASN, PNS ya. Banyak yang sekarang oke lah untuk kuliah ini tolak ukurnya untuk menjadi PNS untuk dia menjadi ASN PNS gitu kan. PNS maksudnya kalau mau kaya dalam jalur PNS sulit gitu. Berapa sih gaji PNS dan gaji ASN kalau enggak korupsi gitu? Dan punya penghasilan lain. Berapa gaji sekelas maksudnya kadis gitu kan, ataupun pejabat-pejabat aparatur sipil negara yang lain, PNS gitu. Kalau misalkan dia gaji murni dari PNS, kapan gitu? Kapan kayaknya? Dan harus naik jabatan gitu. Kalau misalkan dia nggak korupsi gitu. Ya kebanyakan ASN yang kaya, PNS yang kaya ya punya permainan lain. Bukan korupsi gitu. Orang nggak menyebutkan korupsi. Tapi punya permainan di belakang, punya mainan dari samping kiri kanan gitu kan, depan belakang atas bawah gitu kan. Sehingga dalam waktu yang cepat dia bisa mengumpulkan pundi-pundi yang banyak gitu. Tapi kalau misalkan mau di jalur yang benar ya mending berdagang kalau menurut orang. Enggak menghalalkan segala cara gitu. Kalau misalkan dengan berdagang ini enggak harus nyogok, maksudnya enggak harus
kita menerima suap dan lain sebagainya, kan? Tapi Dum, menarik nih. Seseorang untuk menjadi kaya raya maka harus jadi pengusaha, jadi bisnismen gitu. Akhirnya pemikiran itu juga diambil kemudian dijadikan satu segmen pasar oleh lembaga pendidikan. Makanya mau itu ketika SMK atau perguruan tinggi ada jurusan marketing, ada jurusan bisnis, manajemen bisnis, iya dan sebagainya, sehingga tetap saja pada akhirnya harus berpendidikan, ambil jurusan bisnis supaya ente benar-benar top jadi bisnismennya. Iya, di semuanya masuk dalam lubang itu, mau nggak mau ya. Iya, ada manajemen bisnis, jurusan manajemen bisnis. Kemudian mata pelajarannya ada komunikasi bisnis, psikologi bisnis, ada akuntan. Anjir, iya ya. Iya. Secara nggak langsung berarti harus menempuh pendidikan formal. Anjir. Sekarang kan orang mengukur profil bahwa bener nggak ente tuh seorang pebisnis ulung. Salah satu tanda yang bisa dibuktikan dari gelar, dari jasa. Benar, karena orang ya kuliah ya di jurusan manajemen bisnis. Bukan dari hasil yang apa yang dia punya, tapi dari latar belakang, tetap dilihat dari latar belakang pendidikan. Anjir. Orang bisa percaya dan trust terhadap kalau misalkan dia punya bisnis dan punya latar pendidikan bisnis juga. Pengelolaannya bisa pas gitu. Anjir, dia ya. Akhirnya kan pemikiran seseorang untuk menjadi bisnismen, untuk menjadi pengusaha diambil juga, harus kuliah dulu oleh lembaga pendidikan, diadakanlah jurusan itu. Akhirnya dikomersialisasi juga kah, dijadikan satu segmen pasar. Bener, anjir. Iya, memang lingkaran setan. Anjir, real lingkaran setan, bos. Iya, anjir. Tapi anjir, ngeri ya. Maksudnya ya minimal, tapi orang kalau sama anak-anak gitu, sama barudak, terus kader-kader HMI selalu bilang ya, janganlah kita jadi, ya kita ini udah jadi mahasiswa, terus ditambah mahasiswa yang berorganisasi, mahasiswa yang berpengetahuan, berilmu mata pelajaran, berilmu buku gitu kan, dari pengetahuan dari sumber-sumber yang banyak gitu kan, dari ilmuwan-ilmuwan atau dari tokoh-tokoh yang banyak, kita baca-baca sehingga menjadi insan akademis gitu kan. Tapi kita nih pada akhirnya bingung untuk mencari kerja gitu. Jangan terpaku kita ini harus mencari kerja gitu. Tapi bagaimana caranya kita nih harus, kalau orang ya berpikir aja, itu nih jangan jadi pekerja nih. Tapi ente nih gimana caranya berpikir, gimana caranya bisa bisa membuat lapangan pekerjaan gitu, bukan mendapatkan kerja gitu. Tapi ente yang menjadi pemimpin, ente yang menjadi leader dalam kerjaan tersebut, sehingga ente bisa menarik orang-orang gitu ya, yang bukan mahasiswa dan yang bukan mahasiswa yang berorganisasi dan bukan mahasiswa yang latar belakang HMI gitu ya, aktivis, kerja di ente gitu kalau orang menyarankan gitu ya, sama barudak nih. Sehingga orang kemudian menyimpulkan bahwa pendidikan itu satu, dia jadi komoditas untuk hari ini tuh. Kemudian yang kedua, karena pendidikan itu mengambil segala sesuatu yang tengah berkembang di dunia secara global saat ini. Misalkan dalam sambutan Rektor UIN Bandung ketika diresmikannya jurusan manajemen industri halal, Fakultas PEBI D3 D4. Pak Rektor menyebutkan bahwa
inisiasi untuk mendirikan jurusan tersebut agar supaya UIN mampu untuk membuka kesadaran terhadap perkembangan industri halal yang tengah masif di dunia secara global begitu. Berarti kan pendidikan akhirnya masuk ke sesuatu yang tengah berkembang di dunia saat ini. Maka orang menyebutnya bahwa pendidikan mencoba untuk membekali seseorang agar seseorang memiliki keterampilan dan keahlian terhadap satu aspek, dua aspek, atau tiga aspek. Pada akhirnya betul bahwa kesimpulannya kita menjalani pendidikan agar supaya kita menemukan dan memiliki value di dalam diri kita. Sehingga keliru ketika kita menganggap dan punya paradigma bahwa pendidikan tinggi harus ditempuh agar supaya kita mendapatkan pekerjaan yang bagus. Itu balik lagi kepada orangnya. Gimana kalau orangnya kuliah di perguruan tinggi yang bagus tapi kuliahnya nggak benar, kan begitu? Benar. Nah, sehingga yang paling penting adalah pada proses pendidikannya, yaitu untuk menemukan, mendapatkan, dan memiliki value terhadap diri kita. Karena ketika kita sudah memiliki value, maka pekerjaan apapun bisa ditekuni. Bahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan pun kita akan bisa. Ketika kita sudah menemukan value di dalam diri kita berdasarkan pada proses pendidikan yang dilalui dan dijalani. Iya. Makanya nggak salah, maksudnya kita belajar di HMI ini untuk menjadikan salah satunya menjadi pemimpin baik pemimpin di organisasi, pemimpin kita diri gitu, pribadi. Karena memang kayak gini tuh, orang menilai bahwa tadi sedikit mundur lagi ketika misalkan kenapa jadi pemimpin itu enak gitu. Karena contoh ketika misalkan orang jadi pemimpin dalam perusahaan, dalam bisnis gitu, tadi orang nggak perlu untuk kuliah akuntan, orang nggak perlu untuk kuliah manajemen pemasaran, orang tinggal rekrut orang, bayar, masuk, rekrut orang yang ngerti akuntan, orang yang ngerti manajemen pemasaran, orang yang ngerti misalkan analisis dan sebagainya. Dalam beberapa sektor orang satukan gitu untuk orang menekan dia, ente nih harus benar kerja, harus benar. Itu orang-orang yang berpengetahuan dan berilmu gitu, yang punya basic, dia manajemen pemasarannya bagus, akuntannya bagus gitu, bagus. Itu di polarisasi dipimpin oleh kita yang nggak tahu tentang akuntan, yang nggak tahu tentang pemasaran, yang nggak tahu tentang apa. Kita jadi pemimpinnya gimana caranya, karena ente ahli dalam itu gitu. Ya sekarang aja presiden gitu, emang dia ahli dalam segalanya? Enggak. Yang penting kan dia ahli dalam memimpin gitu, memimpin dan mengelola gitu. Orang-orang yang bagus, orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli gitu, dikelola dan bisa jadi satu kesatuan yang sempurna gitu. Menurut orang disatukan dalam satu kabinet. Disatukan dalam satu kabinet. Tapi terakhir tuh, menurut Ketum apa sih yang ingin Ketum sampaikan terhadap siswa gitu ataupun maba-maba gitu yang masih berpikiran bahwa kita nih kuliah untuk mencari pekerjaan gitu. Pesannya, 1 untuk siswa, 2 untuk mahasiswa, 3 untuk orang tua. Penting juga untuk orang tua, bahwa jangan menganggap pendidikan itu untuk menghasilkan pekerjaan yang bagus. Karena fenomena yang hadir hari ini dan fakta yang nampak muncul hari ini tidak menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan pengajaran dan pendidikan di perguruan tinggi yang bagus mendapatkan pekerjaan yang bagus juga. Karena apa? Karena tujuan pendidikan itu bukan untuk menjadikan diri ente supaya dapat pekerjaan, tapi untuk membekali ente, membekali kalian semua agar supaya mendapatkan satu dan memiliki satu kebijaksanaan, kemudian memiliki value diri yang
mapan gitu. Iya. Sehingga ketika sudah memiliki value, pekerjaan apa yang tidak membutuhkan orang yang memiliki value gitu, yang mempunyai ilmu. Oke. Thank you tuh. Itulah anjir untuk aduh rada kasar ya, rada emosi soalnya. polemik lingkaran setan. Polemik lingkaran setan. Oke lah, intinya catat ya sama kalian anjir, mahasiswa-mahasiswa yang mageran, mahasiswa-mahasiswa yang masih berpikir lulus kuliah harus kerja dan bingung nyari kerjanya kayak gimana. Tapi maksimalkan dulu kalian dalam pendidikan, otomatis pendidikan kalian maksimal, ilmu kalian maksimal, pengetahuan kalian maksimal, pembelajaran kalian maksimal, semuanya juga bakal didapatkan oleh kalian, itu kan? Top. Itu kan? Top. Thank you tuh. Siap.